Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakihudin dari kelompok 2. Saat ini saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Kami mempunyai judul klasifikasi status kredit nasabah menggunakan algoritma decision tree dan naive Bayes. Kami di sini diberikan dataset yang berjumlah 867 kurang lebih. Ya. Di dataset ini ada jenis kelamin, umur, jumlah pinjaman, JKW, jumlah angsuran per bulan, tipe pinjaman, jenis, BI sektor ekonomi, call, BI golongan debitur, BI golongan penjamin, saldo nominatif, tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan status kredit. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek klasifikasi yang saya kerjakan, yang kami kerjakan menggunakan RapidMiner dengan studi kasus penentuan status kredit nasabah, yaitu lancar atau macet. Penjelasan akan saya mulai pertama dengan PowerPoint yang sudah kami buat. Latar belakangnya di sini, kredit bermasalah atau macet dapat menimbulkan risiko bagi lembaga keuangan. Diperlukan metode untuk memprediksi status kredit nasabah. Data mining dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Metode klasifikasi digunakan untuk memprediksi status macet atau lancar. Metode klasifikasi. Tujuan klasifikasi mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu. Kelas yang digunakan yaitu macet atau lancar. Algoritma yang kami gunakan di sini yaitu decision tree dan naive Bayes. Tools yang kami gunakan RapidMiner Studio. Operator utamanya ada setrol, split data, cross validation, decision tree, naive Bayes, performance classification. Untuk yang pertama, proses pertama yaitu klasifikasi decision tree dengan split data. Isi data dibagi menjadi data training dan data testing. Rasio data misal 70% training, 30% testing. Model dibangun menggunakan data training, model diuji menggunakan data testing. Tujuannya untuk mengetahui performa awal algoritma decision tree. Ini untuk struktur di RapidMiner ya. Bisa kita langsung buka. Oke, di sini pertama sudah pasti datasetnya kita ambil, kita taruh di RapidMiner. Kita pakai replace missing value kalau memang ada dataset yang kosong. Kita gunakan setrol di sini. Setrolnya kita gunakan status kredit ya, karena di sini ingin menentukan macet atau lancar. Di sini kita menggunakan split data untuk membagi data training dan data testing. Untuk rasionya 0,7 dan 0,3. Oke. Di sini ada decision tree-nya. Untuk parameternya kita pakai gain ratio untuk kriteriannya. Maksimal DP kita pakai 10, confidence-nya 0,1, minimal gain-nya 0,01, minimal leaf size-nya 2. Jadi tidak lupa kita gunakan apply model.
dan juga performance. Untuk performance-nya kita centang parameternya akurasi. Kita coba resultnya. Oke, di sini ada resultnya. Untuk yang pertama kita baca, dia mendapatkan akurasi 94%, 94,23%. Ini termasuk bagus ya. Berarti decision tree termasuk efisien untuk menentukan akurasi dari klasifikasi ini. Oke. Di sini namun ada beberapa kekeliruan dari dataset ini. Ini bukan kesalahan sistem, namun ada anomali di dataset berarti ya. Di sini sistem membaca prediksi macet itu. Di sini ada true macet. Sistem memberi prediksi macet 174 dan ini true macet. Berarti beneran macet ini 174 dataset atau nasabah yang macet. Namun prediksi macet juga ada 7 sistem memprediksi macet, tapi kebenarannya itu lancar. Berarti ada di dataset itu yang dibilang macet justru lancar. Oke. Oke, kenapa di sini model bisa salah memprediksi ya? Mungkin saja di dataset ini kita lihat komponennya tidak terlalu kuat dan banyak tumpang tindih di antara dataset, jadi model tidak bisa memprediksi 100% karena klasifikasi pun memang susah untuk mendapatkan akurasi 100%. Sekarang untuk diprediksi lancar, di sini prediksi dari model kecolongan 8 kebenarannya macet. Kebenarannya macet, namun model memprediksi lancar. Nah, prediksi lancar yang dilakukan oleh model dan kebenaran lancar ini sudah benar. Di sini ada kesalahan. Bisa saja ada anomali di dataset yang sudah ada. Untuk loss precisionnya dapat 96% untuk prediksi macet, dan untuk prediksi lancarnya dapat 89% kurang lebih. Oke. Untuk selanjutnya kita akan ambil di sini kita menggunakan cross validation ya. Tetap ada set role, mengambil kelas yang ingin kita klasifikasi. Untuk diisi di cross validation-nya ada decision tree yang kabelnya menyambung mode ke mode, hexa ke hexa, THR, dari mode ke mode, dari tes ke UNL, apply model, lalu performance. Kenapa saya di sini menggunakan cross validation? Karena cross validation itu berbeda dengan split data. Kalau split data itu dia ambil rasio. Kalau cross validation dia ngambil seluruh data. Makanya hasilnya akan seperti ini. Nah,
walaupun cross validation itu lebih kompleks, dia tetap ada kecolongan atau tidak 100% akurasinya. Dan ini wajar karena mungkin di dataset itu terlalu banyak anomali atau tidak ada ketepatan ciri-ciri kuat mana yang harus macet, mana yang harus lancar. Makanya di sini prediksi dia cross validation mendapatkan prediksi macetnya itu 595 dengan kebenaran macet, dan dia tetap memprediksi dia memprediksi 26 dataset itu macet tapi kebenarannya itu lancar. Untuk prediksi lancarnya ada 20 dataset yang diprediksi lancar tapi kebenarannya macet, dan ada yang benar yaitu 225 lancar, kebenarannya lancar. Untuk kelas precisionnya untuk prediksi macet dapat 95% lebih, dan untuk prediksi lancarnya mendapatkan 91% lebih. Oke. Ini untuk tampilan decision tree-nya. Ini untuk deskripsinya ya. Confusion matrix-nya yang tadi sudah kita baca. Oke. Sekarang untuk yang ketiga. Di sini kami membandingkan dua algoritma ya. Tetap kita pakai set roll. Sini kita pakai multiply agar bisa menggunakan dua cross validation. Yang pertama ini cross validation decision tree yang tadi sudah kita buat, tidak ada yang diubah. Namun di sini kita tambahkan cross validation naive Bayes. Di sini kita pakai algoritma naive Bayes. Tetap kita pakai apply model, lalu performance. Sekarang kita akan bandingkan kedua algoritma ini untuk mengklasifikasi status kredit yang kita punya. Oke, yang pertama kita lihat naive Bayes. Naive Bayes di sini memiliki akurasinya 61% kurang lebih. Di prediksi macetnya, kebenaran macetnya itu dia dapat di 296 dataset, dan dia juga memprediksi macet namun kebenarannya lancar ada 11 dataset. Di sini cukup bagus ya untuk prediksi macet, dapat 96%. Namun di prediksi lancarnya kita lihat, di prediksi lancar naive Bayes kecolongan 319 dataset yang kebenarannya macet, namun diprediksi lancar dia hanya mendapatkan 240 dataset prediksi lancar yang kebenarannya lancar. Untuk kelas precisionnya sangat jauh ya. Di sini dia dapat 42%. Kita bandingkan dengan decision tree yang tadi kita lihat. Decision tree di sini bagus. Kesimpulannya, decision tree jauh lebih unggul dibandingkan naive Bayes, dan untuk kasus seperti ini memang paling efisiennya atau paling terkenalnya memang decision tree ya untuk menentukan kelas. Di sini kan kelasnya itu macet atau lancar. Oke. Untuk pengerjaan di RapidMiner dari kelompok kami mungkin cukup untuk 3 pengerjaan. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke. Ini yang sudah tadi kita kerjakan ya. Kesimpulannya, metode klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksi status kredit nasabah menjadi macet atau lancar berdasarkan data historis. Algoritma decision tree menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan naive Bayes pada dataset kredit yang digunakan.
Evaluasi menggunakan cross validation memberikan hasil yang lebih stabil dan objektif dibandingkan metode split data. Decision tree mampu menangkap hubungan antar atribut kredit sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dan kesalahan klasifikasi yang relatif kecil. Pemilihan algoritma dan metode evaluasi yang tepat sangat berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Itu mungkin hanya segitu presentasi dari saya, Muhammad Fakiuddin, perwakilan atau salah satu anggota dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa terima kasih untuk yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan.